kasih nih. Sama-sama. Sempetin waktunya. Sudah mau berkunjung ke kebun kita nih. Ya, Terima kasih. Nah, ini ada beberapa hal yang kita ngobrol santai terkait budidaya anggur nih. Mungkin yang pertama, saya kepingin tahu nih Bang, sejak kapan sih mulai menggeluti budidaya anggur? Karena kalau saya lihat mukanya muka 30 tahun gitu. Jadi belum boleh dibilang petani gitu kan. Tapi ini luar biasa anak-anak muda yang memang sudah mencintai pertanian gitu kan. Oke, boleh Bang diceritain sedikit Bang prosesnya bagaimana, seperti apa, nanti silakan kita bedah bersama-sama. Siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Abdul, saya kebetulan ketua kelompok tani di Anggur Limo. Kita kebentuk kelompok tani itu kurang lebih dari tahun 2020 tanggal 14 pas awal Covid kalau nggak salah. Oke, 3 tahun ya. Karena teman-teman juga kebetulan banyak yang di rumah aktivitasnya, terus kebetulan di rumah kita juga sudah buah duluan sebelum kita pengembangan dan pembentukan kelompok. Banyak nih Pak yang tertarik, terus dia coba mulai belajar, ada 1, 2, 3, semakin kemarin makin banyak, ada kurang lebih 20 orang. Kita ada ide tuh Pak, kita ada ide, kita bentuk kelompok tani sampai sekarang alhamdulillah. Dan dari teman-teman yang nggak kerja karena pasca Covid itu, dan sekarang alhamdulillah mereka udah bisa cetak bibit sendiri, mereka udah punya farm sendiri, mereka udah punya pasar sendiri, dan alhamdulillah udah punya penghasilan dari anggur yang sama-sama kita kembangin dan kita kenalin ke masyarakat. Dan harapan saya ke depan, Limo khususnya, kita berharap setiap rumah itu punya tuh Pak kebun anggur. Jadi kita adopsi dari daerah, dia terkenalnya dengan kampung anggur ya dengan cara yaitu awalnya tanam satu rumah 1 atau 2 pohon anggur. Jadi setiap kali ada tamu datang ke rumah itu udah anggur semua. Nggak usah beli jeruk. Nggak usah beli jeruk. Beli anggur aja. Anggur tinggal metik. Tinggal metik. Nah, untuk kebun kita sendiri ini usia tanamnya pohonnya kurang lebih baru 2 tahunan. 2 tahun? Udah berapa kali panen tuh? 2 tahun, 1 tahun itu bisa 3 kali panen. Maksimal. Dari nanam sampai panen tuh usia berapa? 7 sampai 1 tahun. 7 bulan maksudnya? 7 bulan. Udah mulai 7 bulan itu sudah mulai buah. Sudah mulai berbuah. Nah, selanjutnya itu per berapa bulan mulai panen lagi? Per 4 bulan sekali. Oh. Karena kan usia kematangan buahnya di 115 HSP. Apa tuh? 115 hari setelah pangkas, sebutannya pruning. Oh gitu. Betul. Siap. Nah, terus ini kan saya lihat tadi nih banyak nama-nama apa nih? Ini jenis anggur atau apa nih? Ya, ini salah satu jenis anggur yang kita kembangin. Kebetulan di sini ada Ninel, dia dari Ukraina, Akademik juga sama, terus ada Jupiter, dia dari US. Banyak beberapa anggur impor yang udah mulai kita kembangin. Kita kurang lebih di sini ada kurang lebih 150 varietas. Cuma kita pilah-pilah untuk gimana caranya kita cari varietas yang terbaik, yang paling gampang untuk teman-teman pemula yang mau coba tanam anggur impor. Nah, udah kedapet nih kita 10 varietas. Untuk teman-teman yang mau coba tanam anggur, insya Allah itu buahnya bagus, size-nya besar, dan manis yang pastinya. Oke, terkait harga gimana nih dari jenis yang tadi 10 itu? Kalau untuk harga kita biasanya dijual untuk reseller itu 75.000 Pak. Karena kita juga kurang lebih 1 bulan kita kebutuhan bibit untuk teman-teman Jakarta kita 100 sampai 300 bibit di harga reseller 75.000. Cuma kalau untuk ke customer langsung kita di 125.000. Oke. Nah, terkait bibit dari jenis-jenis yang ada itu harganya sama atau berbeda-beda? Beda, tergantung varietas. Dari 125.000 untuk bibit size ukuran 50 sampai 60 cm sampai ada yang 3 juta. Itu bibitnya tuh? Untuk bibit. Nah, tadi setelah ditanam 7 bulan kemudian baru insya Allah bisa buah sampai 1 tahun. Ya. Nah, terkait penjualan nih, ada masalah nggak untuk ketika panen itu? Kan biasanya orang bisnis pas punya produk itu
bingung jualnya Betul, atau segala betul. macam. Nah, ini kendala dari teman-teman di Pok dan Limo ini ada masalah nggak untuk penjualan? Kalau untuk penjualan bibit, alhamdulillah kita malah kekurangan bibit. Oh gitu. Kalau untuk bibit, karena prosesnya lumayan lama, di 1-3 bulan untuk siap jual. Dan untuk buah sendiri kita banyak yang cari, cuman kita batasin jualnya 5-6 kilo palingan yang kita keluarin, karena memang keterbatasan tempat dan kita harus selalu ready untuk buah, karena untuk pengunjung yang datang biar langsung bisa coba icip-icip buahnya. Oke. Kalau secara keanggotaan dari Pok dan Limo itu sudah sampai berapa secara keseluruhan? Kalau untuk grup WhatsApp kita udah hampir 118 anggotanya. Cuman yang untuk aktif sampai saat ini untuk pembibitan paling 10-15. Dari total tadi. Dari total tadi. Nah, yang lain itu mereka tapi punya pohon di rumah itu. Punya pohon dan sudah berbuah. Oh, jadi sifatnya hobi aja. Hobi yang di rumah lah ya. Yang tadi bahwa ketika tamu datang nggak usah beli buah-buahan lain, tinggal petik anggur gitu. Betul. Kan. Iya. Nah untuk keberadaan Pok dan Limo ini kan setahu saya ada di salah satu bergabung di bawah KTNA Kecamatan Limo. Nah, apa yang sudah dikolaborasikan terhadap organisasi KTNA, atau apa sih yang sudah diterima bantuan atau apa gitu yang dari organisasi KTNA itu sendiri gitu? Untuk KTNA sendiri ya gitu, alhamdulillah Pak Atmaja ya sebagai ketuanya ya, kita udah mulai dibantu nih Pak. Jadi kayak untuk model kayak kita kan dari Anggur sendiri kan ada beberapa produk turunannya. Jadi kita buat teh daun anggur, kita buat keripik daun anggur, dan ketika ada event-event di luar, Pak Atmaja selaku ketua KTNA ngebawa kita untuk menampilkan produk kita di event-event tertentu. Oke, jadi artinya sudah ada ya sedikit manfaat bergabungnya Pok dan Limo Anggur ke dalam organisasi KTNA Kecamatan Limo. Gitu. Nah, tadi kan ini bicara baru Limo. Limo ini Limo kelurahan apa Limo kecamatan nih? Kelurahan. Berarti di Kecamatan Limo sendiri seperti Krukut, Meruyung, Grogol itu anggur ini belum apa ya? Istilahnya belum dikembangkan lah gitu. Belum. Kalau untuk di Krukut, di Grogol, di Meruyung kita udah ada beberapa yang tanam dan udah ada yang buah, cuman nggak banyak. Kayak kemarin kita di Meruyung kita ada program penanaman 1000 pohon, salah satunya pohon anggur. Cuma memang karena itu dia Pak, kalau untuk anggur sendiri kan kita perlu perlakuan khusus, beda dengan tanaman yang lain. Dia mesti ada pruning, mesti ada Excel break, mesti ada pemupukan yang rutin, pembuahan dan pertumbuhannya. Jadi itu dia, karena kekurangannya SDM. Ya sekarang kita masih belum tahu nih update-nya kayak gimana di Kelurahan Meruyung. Gitu. Nah terus ini tadi kan kalau dihitung waktu sudah hampir mau 3 tahun. Ya. Bahkan sudah mulai menjual bibit, menjual hasil. Nah kita bicara kendala. Apa kendala yang dihadapi selama membudidayakan anggur? Kalau kendalanya sih kita yang pertama dari bibit. Bibit kalau memang kurang perawatan dia biasanya ada jamur. Dan kalau misalkan terlalu banyak hujan juga untuk buahnya, kalau tanpa atap UV kayak gini dia buahnya bisa gampang pecah, crack. Kendalanya di jamur sih Pak. Nah ini saya mau bertanya terkait ini anggur ini kan boleh dibilang untuk di Limo lah khususnya. Dan sekarang sudah mulai diperkenalkan di rumah-rumah kan gitu. Betul. Nah kalau dari sisi pemerintahan Kota Depok sendiri, apakah sudah mulai melirik atau mungkin udah pernah mendapat bantuan dari dinas terkait? Ya. Bicara untuk dinas pertanian kota, ya alhamdulillah kita udah beberapa membuat demplot kebun contoh, di salah satunya di BPP Sawangan, terus di BPP Ratu Jaya, dan alhamdulillah di sana juga hasilnya lumayan bagus. Untuk di pemerintah sendiri, dan untuk bantuan-bantuan kayak pupuk, sprayer, kita alhamdulillah kita udah disupport dari pemerintah. Dari pemerintahan Depok. Iya. Artinya anggur ini sudah
diketahui lah ya Betul. sama pemerintah Depok. Karena kan kita udah tahu bersama bahwa Depok ini kan ikonnya belimbing, gitu kan. Jadi kebetulan kita juga sudah berkunjung ke salah satu petani belimbing yang memang juga anggota KTNA. Betul. Nah, kalau sekarang kita hadir di di budidaya anggur nih, artinya ya memang kan terkadang masyarakat punya komunitas atau apa itu kan juga perlu dukungan ya. Banget. Yang baik dukungan dana maupun perlengkapan kan. Nah, ini juga artinya mungkin perlu kita sampaikan kan pemerintahan Kota Depok dalam hal ini agar yang tadi misalkan seperti di daerah ya, bahwa satu rumah menanam 2 pohon aja minimal. Nah, ini kan luar biasa. Nah, ini perlu satu instruksi dari pemerintahan terkait, sosialisasi kelurahan dan kecamatan dan seterusnya gitu kan. Supaya ya di samping tadi kesibukan di rumah juga tentunya kalau memang serius kan bisa kembangkan kan. Betul. Oke. Nah, saya mau bicara masalah tempat nih, sama perlengkapan. Ada nggak tolak ukur atau kriteria tempat, suhu atau apa gitu sehingga anggur itu cocok di satu tempat gitu? Seperti apa kira-kira? Kalau untuk tempat sendiri kita nggak perlu lahan luas ya Pak, karena program pemerintah juga kan sekarang lagi di urban farmingnya lagi dikembangin, dan salah satunya anggur termasuk nih tanaman yang masuk di dalam tanaman urban farming yang dengan lahan sempit kita masih tetap bisa berkebun. Nah, untuk kriteria lahan atau lokasi yang bagus untuk anggur, dia ya dipastiin mataharinya lebih dari 6 jam. Kalau misalkan mataharinya kurang dari 6 jam, biasanya dia rentan dengan jamurnya, karena dia memang harus perlu matahari yang cukup. Nah, berhubung kita di kebun anggur sekarang nih Pak, kita persilakan untuk Pak Cok untuk langsung coba petik buahnya dan coba. Ada siap panen nih? Ada, insya Allah. Cuman ini belum mantap maksimal, dan kebetulan juga udah beberapa yang udah kita panen. Oh, ini salah satu yang sini. Ini cara metiknya langsung di atas sama? Langsung di atas aja. Langsung gini aja? Ya, lebih atas lagi nggak apa-apa. Di atas gitu? Ya, betul. Ini jenis apa nih? Ini Transfiguration, dia dari Ukraina. Nah, ini umurnya berapa nih? Ini paling baru 25 hari. 25 hari. Tapi udah boleh dimakan nih? Udah bisa. Boleh dimakan? Boleh dimakan. Jenis apa tadi? Transfiguration. Namanya ribet, tapi luar biasa. Anggur dari luar negeri udah ada di Limo. Tuh, alhamdulillah. Mantap. Teman-teman, luar biasa. Ini putra-putra Limo nih yang usianya boleh dibilang belum dibilang petani lah. Masih 30-an kan. Tapi luar biasa sudah bisa 17 tahun tuh. Hanya karena kemarin terjadi COVID, lalu mereka bingung, nggak ada kerjaan gitu kan, sehingga mengembangkan, dan sekarang sudah terlihat hasilnya. Ini anggur dari negara mana nih? Ukraina. Ya. Saya pikir anggur itu cuman dari Tanah Abang, tapi ternyata anggur luar negeri bisa kita kembangin. Beneran segar banget Bang. Ini kita penjarangan buahnya biar nggak terlalu rapet ya. Ini dibuang ini tujuannya buat apa nih Bang nih? Ini kan daunnya agak berjamur Bang. Oh gitu. Jadi kita pengurangan buahnya juga kita kurangin. Buahnya juga dibuang juga? Iya, dia biasanya kita kurangin sekitar 40% biar agak nggak terlalu rapet dia. Oh gitu. Iya. Saya pikir kalau buahnya banyak malah bagus. Iya. Kadang-kadang kita sayang buat buangnya, ternyata itu nggak ngebuat pertumbuhannya. Jadi buahnya kurang maksimal kalau rapet itu. Jadi harus dikurangin sampai 40%? Iya, 40%. Termasuk daunnya? Daunnya yang menghalangi itu aja apa? Pencahayaannya. Oke. Ini hasil dari grafting dari batang yang pohonnya asem, kita grafting dengan yang impor. Nah, itu tujuannya supaya apa tuh? Ini buat perkembangbiakan ya, perbanyakan bibit. Nanti hidup dia sekitar
1 minggu sampai 2 minggu baru keluar tunas ya dari sini. Oh gitu. Iya, nanti pas buat untuk dipasarkan itu sekitar 3 bulanan. Umur 3 bulan. Umur 3 bulan bisa dijual. Nah ini yang tadi harganya nih beda-beda yang mana nih? Tergantung varietas ya. Trans, Veles, Ninel sama Helidor, Gospi. Intinya sih yang kita perbanyak itu yang muda gua ya. Itu apa? Dari sekian banyak tuh jenis apa yang paling laris nih diminati oleh masyarakat? Yang paling laris itu jenis buah yang gampang buahnya, genjah buahnya dia nggak terlalu ribet. Namanya apa tuh jenisnya apa? Jenis Jupiter, Transfigurasi, Ninel, sama Akademik. Itu Permintaan pasar tuh ya. Oh iya. Iya. Nah kalau secara umum di Limo itu yang paling laku apa nih? Khususnya di Limo teman-teman yang tadi. Yang di Limo itu Transfigurasi sama Jupiter biasanya orang. Paling banyak tuh. Ya jenisnya dia ada yang warna hijau, Jupiter itu warna merah, hitam. Terus sama Akademik yang warna hitam. Oke. Nah ini di atas sepertinya udah usia apa nih? Yang Ini atas kurang lebih umur baru 1 bulanan dia, masih agak rentan nih pertumbuhannya. Berarti belum bisa dijual ya? Belum bisa. Soalnya perakarannya juga belum terlalu bagus ya. Nah ini kayaknya agak udah lebih tinggi nih bang, coba nih. Yang ini. 3 bulanan ya, yang sudah layak jual. Oh ini. Ini dia. Oke. Kurang lebih dia ini ukuran udah 50 sentian. Jadi kita masuk pemasaran itu ini akarnya sudah banyak, udah siap di grounding kalau siap tanam lah istilahnya. Nah ini jenis apa nih? Ini Baikonur. Baikonur. Kalau yang kayak Nah, begini berapa nih harganya untuk ini start dari harga 125.000 per pohon ya? per pohon. Oke. Nah ini dari sekian yang ada di sini ini satu jenis apa beda jenis nih? Ini macam-macam ya. Ini ada 5 jenis. Oh ada 5 jenis. Iya. Di sini ada namanya nih. Oh, Transfigurasi, Akademik, Oke. Ninel. Berarti kalau masyarakat datang kemari udah ada yang siap jual ya? Ya, udah siap. Oke. Ini kegiatan penyemprotan nih berapa kali dilakukan? Ini seminggu bisa 3 kali. Ini 3 kali. Ya seminggu 3 kali. Rutinitasnya Kalau karena panas. karena ada hama atau memang itu aktivitas rutin? Hama sih, misalnya rutin hama juga. Biasanya hama ya? Iya. Jadi memang seminggu 3 kali itu wajib disemprot ya? Iya. Di situ kalau misalnya hujan tuh biar lebihnya disemprot terus aja. Oh karena air hujan harus Iya. disemprot. Berarti memang dia harus butuh panas ya? Iya. Obat atau vitamin atau apa nih yang disemprotkan? Ini obat hama. Obat hama. Ya, obat hama. Terus diseling lagi. Misalnya 3 hari atau 4 hari obat jamur. Apa nama obatnya? Kalau biasanya pakai buat hama tuh abasel. Kalau buat jamur Pikesida. Oke. Jadi tergantung kebutuhan pohon ya. Iya. Jadi mau dipakai obat atau vitamin gitu ya. Tapi untuk aktivitas penyiraman memang seminggu 3 kali. Iya, seminggu juga. Kalau panas. Kalau panas. Kalau panas. Kalau misalnya hujan bisa seminggu 2 kali aja. Oke. Kami dari pengurus KTNA Kecamatan Limo sudah dikasih waktu. Terakhir bang, statement abang selaku ketua Poktan Anggur Limo untuk masyarakat Depok. Oke. Untuk harapan kita ke depannya lebih memanfaatkan lahan kayak Pasas Pasum untuk pengembangan anggur sendiri dan lebih mengedukasi masyarakat luas karena masih sedikit banget di Depok kita bicaranya yang tahu anggur itu memang
untuk dikonsumsi, bukan lagi anggur yang kecil yang nggak bisa dikonsumsi, yang asem. Harapan kita sih gitu Pak, untuk kedepannya pasas-pasum yang ada di Kota Depok bisa kita manfaatkan dengan kebun-kebun anggur. Terima kasih. Jangan lupa ketik SM Production Depok. Kita bisa saksikan wawancara lengkap di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.